itu yang nanti kita waktu lagi ya dapat kita bicarakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua apa kabar? Alhamdulillah. Anak-anak semua sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat Bu. Kangen sekolah ini. Oke. Bapak Ibu semua, insya Allah nanti sebentar lagi akan segera kita mulai mobil halal ini. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Untuk perhatiannya mohon di-mute dulu dan mungkin nanti saya mute semuanya supaya kita bisa mendengarkan parenting hari ini dengan baik. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum, tes. Ada. Suara saya maaf. Ada. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya. Sudah? Mana Bu Ana ya? Baik Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi parenting kita akan kita mulai. Pak Yuwono sudah hadir. Kedengaran nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Berarti koneksinya berarti. Ini sudah mulai. Tes. Tes. Assalamualaikum, Prof. Warahmatullahi. Anak-anak jadi ke Pak Profesor ini sekolahnya, insya Allah. Oh gitu ya, mantap lah gitu kan. Nanti ada taman pemimpin nih kita nih. Ya, Prof. Ya, oke. Ayo Bu Ana, gimana Bu Ana? Baiklah Bapak Ibu, mungkin kegiatan parenting akan kita mulai. Sebelumnya mohon untuk semuanya menonaktifkan mute suaranya, dinonaktifkan dulu biar kita bisa lebih fokus mendengar materi yang akan disampaikan oleh Pak Yuwono nantinya. Mungkin sebelum kita memulai untuk mendapat keberkahan dari kegiatan ini, mari kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mungkin langsung ke materi dari Pak Yuwono. Kepada Pak Yuwono kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Silaturahim di online ini ya, dalam rangka mempersiapkan putra-putri kita untuk sama-sama menjalani aktivitas belajar mengajar secara normal. Nanti saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan yang rame-rame sekarang dibicarakan, new normal life, tapi kita punya
konsep tersendiri untuk sekolah alam yang lebih komprehensif dari itu, lebih lengkap dari itu. Namanya New Stride Life. Nanti kita akan lihat tayangannya, coba tayangkan. Nggak bisa. Itu Oh, baik. Baik. Nanti kalau gitu kami kirim saja materinya. Mestinya ada tayangannya nih. Oke, baik. Yang pertama bahwa pandemi ini artinya adalah penyakit yang beresiko menular pada seluruh penduduk bumi. Itu istilah pandemi. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini, itu saya kasih ilustrasi supaya kita jelas nih. Ini hari ini 1 Juni. Kalau ada 1 Juni ini orang yang terinfeksi atau kasus positif 1 Juni ini, maka nanti tanggal 4 sampai tanggal 7 dia itu baru muncul gejala. Normalnya begitu. Jadi ulangi, kalau 1 Juni ini terinfeksi, maka tanggal 4, tanggal 7 dia muncul gejala. Kemudian tanggal 14 dia sudah bisa sembuh. Kalau belum sembuh tanggal 14, biasanya sembuh ke tanggal 21. Kalau belum sembuh tanggal 21, paling lambat sembuh tanggal 28. Nah, kemudian tanggal 7 tadi akan terbentuk imunitas antibodi namanya IgM. Ini yang dilakukan rapid test itu. Kemudian tanggal 14 akan muncul namanya antibodi IgG. Nah, orang yang kena COVID-19, positif COVID-19, itu datanya ternyata di seluruh dunia 90% lebih itu tidak ada gejala alias tidak sakit. Nah, seperti di Sumatera Selatan misalnya. Sumatera Selatan tanggal 30 Mei kemarin adalah 963 orang positif. Itu lebih dari 90%-nya orang tanpa gejala, Nah, kemudian selebihnya yang sakit betul-betul dirawat di rumah sakit membutuhkan pertolongan itu kurang dari 2%. Jadi nggak seheboh amat seperti yang diberitakan itu. Kemudian kalau ada orang meninggal itu, yang meninggal itu statusnya adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Itu belum tentu positif. Saya kasih contoh. Dari 65 pasien yang sudah meninggal PDP, itu hanya 31 yang membawa atau positif ada COVID-19. Itu pun semuanya dengan komorbid atau punya penyakit sebelumnya. Saya ulangi, punya penyakit sebelumnya. Nah, simpulannya adalah tentang COVID-19 ini, anak-anak itu resiko untuk bisa ketularan, tapi tidak resiko untuk sakit. Data menunjukkan semua yang sakit itu di Sumatera Selatan saja, kita nggak usah bicara jauh-jauh, itu usianya di atas 50 tahun. Semua yang sakit di atas usia 50 tahun. Itu patokannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian selanjutnya WHO mengatakan bahwa kemungkinan kita akan tetap hidup bersama COVID ini sampai paling tidak 5 tahun mendatang. 5 tahun mendatang. Kenapa? Karena pengobatan, vaksin, dan pencegahannya belum bisa berlangsung dengan efektif. Karena itu, WHO mengusulkan proposal yang namanya New Normal Life, atau bahasa kitanya kehidupan baru yang normal. Ulangi, kehidupan baru yang normal. Jangan salah paham, jangan latah nanti galak ngomong-ngomong galau. Sekarang ini apa itu new normal, tapi tidak ngerti dia. Ulangi, WHO mengatakan bahwa kita mungkin hidup bersama COVID ini sampai 5 tahun mendatang. Atau mungkin lebih. Nah, oleh karena itu, WHO mengatakan nggak mungkin 5 tahun tetap seperti sekarang ini. Bapak Ibu tolong renungkan, nggak mungkin selama 5 tahun ini kita hidup dengan cara, nah ini ada, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini ada. Nggak apa-apa. Oke, ya baik.
Terus, nah ini nih contoh. Saya kasih data yang di Sumatera Selatan. Nah ini, oke. Per 30 Mei ini di Sumsel kasus positif 963, wafat itu 3,2%. Bapak Ibu, COVID-19 ini paling tinggi tingkat kematiannya 4%. Ya, maka di Sumsel ini di angka 3,2 menunjukkan bahwa kita semua sesuai dengan ini. Jangan kira ini tinggi. Yang paling tinggi kematian di Indonesia Raya ini adalah TBC. TBC itu di atas angka 15%. Kemudian di Palembang ini yang positif 548 dari yang 963 tadi, artinya 60% lebih ada di Palembang. Ya, kemudian yang sudah cukup bagus ini kasusnya dapat banyak tapi kematiannya 0 adalah di Lubuk Linggau. Oke. Kita lihat tadi selanjutnya. Nah, ini tolong dicermati ini nanti kalau kita bersekolah ini, yang pertama ya, bagaimana memutus rantai penularan ini, tentukan apakah kita orang yang rentan atau tidak. Siapa yang rentan? Yang rentan itu satu adalah anak-anak di bawah 12 tahun. Artinya rentan untuk terinfeksi. Ulangi ya, rentan terinfeksi. Yang kedua adalah reservoir, yaitu orang yang memang sudah didiagnosis, dites pakai swab PCR positif, namanya carrier. Ini sebaiknya nggak hadir dalam pertemuan atau nggak hadir di sekolah. Ini yang nomor 2 itu reservoir. Yang ketiga, kita semua menjaga etika batuk dan bersin. Yang keempat, ya, kita sedapat mungkin ya jangan tanda kutip menyebar droplet. Droplet itu percikan yang keluar dari mulut kita. Ini saya ngomong ini ada dropletnya kira-kira begitu. Keluar banyu-banyunya, nempel mungkin di komputer ini dan sebagainya. Nah itu jangan sembarangan. Ini. Jarak droplet itu bisa efektif untuk menularkan adalah sekitar 1 meter. Oke. Nah kemudian kita harus mencegah supaya tidak kena droplet. Dalam hal ini adalah pakai masker. Makanya nanti di sekolah itu ada peraturan penyediaan sarana prasarana untuk masalah memutus mata rantai ini. Nah kemudian ini tolong dicamkan. Ya, pandemi ini bisa diatasi dengan 4 hal. 1, genetik bawaan. Jadi alhamdulillah kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu kalau sekolah di sekolah alam itu kelihatan mereka itu seger-seger, mereka itu kuat-kuat. Itu menunjukkan imunitas bawaannya cukup. Jadi 20% itu. Kemudian yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan maksudnya bukan berarti sekolah kita nggak bersih, bukan. Kebersihan lingkungan di sini artinya justru tidak kita terpapar, misalnya mohon maaf nih, banyak di ruang AC, ya, banyak di ruang yang tidak ada cahaya matahari masuk, tidak ada udara yang dengan bebas bisa masuk, itu malah lingkungan yang kurang bagus, sanitasi yang kurang bagus, termasuk memang yang jorok, buang sampah sembarangan termasuk di dalamnya. Oke. Nah, kemudian layanan kesehatan rumah sakit hanya berperan 10%. Nah, sementara perilaku kita, baik pemimpin, kalau di sekolah berarti mulai dari kami sebagai pendiri dan rakyat, yaitu Bapak Ibu dan semua stakeholder, guru, siswa dan sebagainya itu perannya 50%. Dari sini kita tahu bahwa untuk menghadapi pandemi kalau kita jumlahkan saja genetik ditambah perilaku itu sudah 70%. Ditambah kebersihan lingkungan sudah 90%. Kita nggak perlu ke rumah sakit karena kita nggak sakit. Jadi insya Allah dari faktor yang berkontribusi mengatasi pandemi ini kita bisa. Ya, maka nanti kita lihat bagaimana simpulannya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan latar belakang untuk NNL, ya, New Normal Life. Oke. Jadi New Normal Life itu adalah menjalani hidup biasa, kehidupan seperti biasa, dengan perilaku sehat. Tapi suasananya suasana COVID-19. Oke. Kenapa? Karena COVID-19-nya tidak bisa dimusnahkan sampai 0, kira-kira begitu. Kemudian perilaku sehat itu adalah imunitas terjaga, kebersihan diri ada, kebersihan lingkungan sanitasi ada, kemudian tetap produktif, belajar produktif, kerja produktif,
kemudian pergaulan yang baik. Nah, menjalani NNL ini, pemerintah sudah membuat suatu, karena kebetulan saya di gugus COVID-19, saya juga yang menyarankan kepada pemerintah untuk memenuhi hal-hal yang seperti ini. Satu, sistem kesehatan tersedia. Alhamdulillah, Sumatera Selatan tersedia nih sudah untuk tracing. Tracing kita paling bagus di Indonesia ini. Tracing di Sumatera Selatan. Artinya melacak, kalau ada yang positif langsung dilacak gitu. Makanya sampel kita banyak sekali di Sumatera Selatan. Kemudian mendiagnosis, ya pakai PCR. Ini yang masih kurang di Sumatera Selatan. Baru ada di BBLK. Rencananya insya Allah di RSMA sudah mulai jalan, di Rumah Sakit Pusri sudah mulai jalan. Nanti kalau ini sudah semua jalan, akan lebih bagus lagi untuk cepat mendiagnosis ini. Kemudian untuk merawat, alhamdulillah kita sudah cukup bagus di Sumatera Selatan ini. Kemudian yang kedua, resiko penularan terkendali terutama di tempat yang rentan, yang banyak kumpul, termasuk sekolah. Bapak Ibu, kalau pernah dengar sekolah nanti akan shift, itu karena sekolah orang itu adalah sekolah yang crowded, yang jumlahnya banyak, satu kelas 40. Kemudian satu angkatan itu bisa 10 kelas. Nah, kalau kita satu kelas memang sudah terkendali. Ya, tempat kita satu kelas paling banyak itu kan 12 orang. Artinya kita tidak dalam jumlah yang seperti tadi. Jadi nanti kita nggak perlu shift di sekolah kita. Karena jumlah kita cuma paling banyak 12 orang satu kelas. Oke. Kemudian langkah pencegahan insya Allah jaga jarak, cuci tangan, etika batuk bersin kita lakukan. Ya, yang dimaksud jaga jarak sebenarnya jaga terhadap kemungkinan yang batuk dan bersin. Oke. Kemudian mencegah kasus impor ini bukan urusan kita, tapi insya Allah pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah baik dalam menata orang yang datang dan pergi dari Sumatera Selatan. Kemudian yang paling penting bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam transisi new normal life. Nah, ini tolong dicamkan pelan-pelan nih, saya tunjuk aja ini. Angka RO atau replikasi ini yang menunjukkan berapa banyak orang bisa ketularan, kita menuju di bawah 1. Lihat angkanya. Kalau di bawah 1 artinya ya di bawah 1 ini lama-lama landai. Ini hari, ini jumlah kasus. Ya. Kalau dia di bawah 1 ini, misalnya 0,9 set menuju sini, ini nanti lama-lama ke arah sini. Nah, turun ke arah sini. Jadi ini hari ke-60. Di Sumatera Selatan mulainya Maret. Berarti sekarang sudah hari ke Maret akhir. Berarti April, Mei. Sudah 2 bulan. Sudah di angka sini kita. Nah ini lagi menuju ke arah sini. Kalau ini nanti menuju searah dekati yang batas bawah ini, berarti kita sudah selesai. Artinya sudah terkendali. Nah selanjutnya, usulan kita di sekolah alam itu bukan sekedar new normal life. Tapi lebih penting adalah new straight life. Kalau diterjemahkan, kembali menjalani kehidupan yang lurus. Bahasa kitanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu kembali ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan proposal kehidupan sesuai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang bawahnya. Yang pertama, jalan yang lurus itu adalah memperbaharui, memperbaiki hidup, membaguskan hidup. Yang kedua, sesuai sunnah Allah atau sunnatullah, ya, atau law of nature atau harmoni. Ya, kemudian yang selanjutnya menangnya ruh atau spirit dibanding materi. Ya. Jadi maksudnya kita menuju kehidupan yang sebenarnya. Jangan cuma soal materi, jangan soal barang, jangan soal gelaran, bukan. Tapi soal bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh memiliki jiwa yang kuat, memiliki akal yang cerdas, memiliki akhlak yang bagus, ya, memiliki kemampuan untuk berusaha yang tanpa menyerah. Nah itu ceritanya. Nah kalau seperti itu, barulah kita disebut sebagai new straight life. Termasuk kehidupan kita lebih harmoni. Kita tidak banyak mengkonsumsi lagi zat-zat yang merusak tubuh kita, apakah itu aditif atau adiktif, tidak buang sampah sembarangan, perilaku sehat dan sebagainya. Itu semua adalah new straight life dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya tekankan, kita menujunya di sini. Kalau saya sebagai juru bicara di provinsi, saya hanya bisa mengatakan sampai NNL. New normal life. Tapi kalau ini di sekolah alam, kebetulan ini adalah amanah kami, amanah saya khususnya sebagai konseptor dan pendiri, maka saya mencanangkan namanya new straight life. Kita semua marilah hidup ini. Nanti lebih detailnya pada waktu kita bisa ketemu di darat, insya Allah
pertimbangan kami sesuai dengan katakanlah keadaan, kami sudah mengusulkan kepada gubernur, ya, kalau di Sumatera Selatan dan khususnya di Palembang itu nanti new normal life itu bisa diterapkan pekan depan ini, ya. Kemudian akan berjalan kira-kira masa transisi, nggak langsung 100%, bertahap, itu 2 bulan. Jadi sampai akhir Juli. Itu kira-kira di Sumatera Selatan secara umum dan di Palembang khusus. Tapi kalau seperti Lubuk Linggau tadi, itu bisa berjalan transisinya cuma sebulan, lebih cepat. Jadi Lubuk Linggau dan kabupaten kota lainnya itu, kecuali Prabu Mule sama dengan Palembang, itu kira-kira hanya berjalan 1 bulan. Artinya 1 bulan, kalau Juni berarti Juli dia sudah full. Nah, oleh karena itu kalau di Palembang karena 2 bulan, kami memperkirakan kita masuk sekolah normal seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kira-kira tanggal 13-an atau tanggal belasan Juli. Kita bisa full untuk bersekolah, insya Allah tidak dengan resiko apa, karena saat itu NNL juga sudah mencapai fase hampir akhir. Oke. Terakhir resepnya adalah ini, bahwa untuk menjalani NSL atau New Straight Life tadi, 1, kuatkan iman kita, nggak usah ragu-ragu bahwa ini semua adalah dari Allah, ujian Allah. Yang kedua, terus menuntut ilmu, belajar, belajar, dan belajar. Anak-anak kita belajar, orang tuanya juga belajar. 3, imun, nggak usah khawatir. Anak-anak yang diceburkan ke kolam tempat kita, masuk ke sekolah kita lari-lari, itu lebih kuat ketimbang anak-anak yang duduk diam di rumah dalam AC dan segala macamnya. Gitu. Jadi tolong dicamkan. Nah, maka kita punya resilient. Yang keempat adalah kita punya ikhtiar, punya pilihan, menjalani hidup dengan pilihan itu. Nggak usah takut, karena kehidupan ini semuanya tentunya asal kita jalani tadi dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu, insya Allah kita berada dalam keadaan yang Allah menjaga kita. Kemudian kita hidup dengan penuh inspirasi, saling menolong, saling menyadarkan, saling membantu, dan sebagainya. Demikian. Yang terakhirnya adalah kami sekeluarga mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim, semoga Allah menerima ibadah dan diri kita, ya. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun kita di tengah pandemi, insya Allah tetap bahagia. Saya kembalikan pada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah pemaparan dari Pak Yuwono. Mungkin kita nanti lanjut ke sesi kedua ya Bapak Ibu. Kedengaran nggak Bu? Tes? Dengar Bu Ana. Oh ya. Dengar Bu Ana. Oke, mungkin pemaparan dari Pak Yu sudah cukup. Nanti insya Allah slide-nya bisa dikirim di grup kelas masing-masing. Selanjutnya sesi kedua kita akan buka 5 menit lagi untuk tanya jawab. Silakan persiapkan pertanyaan diskusinya. Ya, boleh. Sekarang boleh live group dulu untuk ke sesi kedua. Ini jadi live group ya Bu Ana ya? Live ya? Nanti masuk untuk lagi. Tanya jawabnya gimana Bu Ana? Oh, nanti masuk lagi. Dengan ID yang sama ya Bu Ana? Iya. Oh, jadi ini live kemudian masuk lagi ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.